Seperti biasa Bu, ada dari jemaah Rumil Bu, teman-teman Rumil yang menanyakan. Mereka kalau kita lagi ngobrol-ngobrol Bu, nggak bilang gini, ini nih anak laki-laki aku nih kayaknya kalau pulang sekolah tuh nggak bisa banyak cerita kayak anak perempuan itu Bu. Terus juga, punya anak laki? Punya. Gitu juga? Iya sama, kalau ditanya misalnya, tadi di sekolah bagaimana? Ya gitu deh. Iya. Terus diam aja, terus bisa nggak ulangannya? Ya gitu, bisa. Itu kenapa ya Bu ya? Iya, saya juga 4 lagi. Lebih lagi. Jadi begini, ya, menurut penelitian tentang otak yang kita sebut neuroscience, ada namanya program bahasa dan bicara, ya. Pada laki-laki, ya, baik masih kecil, anak-anak, remaja, bahkan dewasa, itu rupanya program bicara dan bahasanya berbeda lokasi di otak, ya. Laki-laki program bicara dan bahasanya, ya, itu ada di otak, kan otak terbagi 2 ya, kiri dan kanan. Dia hanya di kiri saja, di kiri saja. Kiri aja gitu. Ya, buat laki-laki, ya. Kalau perempuan, program bahasa dan bicaranya dia berada di otak bagian kiri, ya, dan kanan depan. Jadi ada 1,5. Pantesan kita lebih banyak bicara. Nah, itu. Jadi karena sunnatullahnya posisi lokasi bahasa daripada pria itu hanya di kiri, maka rupanya pas dihitung-hitung itu jumlahnya sedikit banget memang dibanding perempuan. Bicaranya laki-laki. Dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Di situ ada dikatakan laki-laki dalam 1 hari komunikasinya rata-rata sekitar 5.000 sampai 9.000. Yang pendiam 5.000 kata. Nah, kata itu pun sudah dari kata, terus vokal sama gerakan tubuh, ya. Yang laki-laki yang banyak bicara karena memang wataknya bisa 9.000. Ya, terus yang sedang-sedang 7.000. Gitu, ya, itu, ya. Nah, kemudian perempuan karena lokasi bicaranya kiri dan kanan depan, itu didapati kalau dihitung-hitung bisa antara 16.000 sampai 24.000. Wah, gitu. Banyak juga ya Bu ya. Bicara yang mana? Saya kayaknya pendiam Bu. Yang 16 ya? Yang 16. Sama. Jadi, nah itu. Jadi karena posisi lokasi bahasa yang sangat berbeda ya, hampir 3 kalinya, perempuan 3 kali dari laki-laki. Itulah yang membuat anak laki-laki dan perempuan berbeda responnya apabila ditanya orang tuanya. Iya. Terutama bila sudah keluar rumah. Ya, keluar rumah mereka kan pasti mereka kan pulang sekolah kan? Pulang sekolah. Nah, sekolah-sekolah di kota besar itu kan tentu pulangnya sekolah agak menjelang maghrib ya. Betul. Ya. Rumah udah sore. Betul. Jadi 7.000 kata pada anak laki-laki ini dia sudah pakai untuk kegiatan belajar di sekolah. Oh, sudah habis gitu Bu. Iya. Bayangkan kalau mereka di sekolah, masuk sekolah anak-anak 6:30 kan sekarang ya, 6:30. Ada juga yang jam 7. Kemudian pastinya mereka melakukan komunikasi verbal, gerakan juga, lari-lari, ya, naik turun. Kalau kelasnya di lantai 3, naik turun, ya. Olahraga misalnya. Olahraga, itu dari gerak, dari bahasa. Kalau gurunya tanya, jawablah pertanyaan ini, dia jawab ngomong gitu. Belum lagi kalau dia harus pelajaran bahasa, banyak banget. Belum lagi keluar main, ngobrol-ngobrol sama temennya, ya. Jadi 7.000 kata yang hari itu stoknya buat pria tentu banyak habis di rumah. Nah, pada saat pulang ke rumah menjelang maghrib, itu ciri khas tuh laki-laki itu. Jawab salamnya aja cuman kum. Iya. Kadang-kadang cuma yang gitu kan? Cuma pakai gerak tubuhnya juga cuma. Tinggal gerak tubuh. Iya. Karena udah habis semua di sana. Ini berarti berlaku juga untuk suami kita ataupun bapak kita, ayah kita gitu ya Bu ya. Kalau mereka aktivitas dari luar. Betul. Ya, kecuali mereka sedang tidak sekolah di rumah. Nah, kita bisa dengar 7.000-nya tuh anak-anak. Iya betul, iya biasanya juga Ma makan apa? Iya, kalau mereka nggak keluar kan. Nih, sekarang mereka kan pulang sekolah, kemudian ibunya dengan gembira menyambutnya, ya. Kemudian ditanya, jawabnya cuma seadanya. Bagus ngomong biasa aja, itu masih lebih bagus. Sekarang kan anak sekarang B aja. Iya B aja betul. Terus itu cara kita mensiasatinya jadinya bagaimana Bu? Kalau misalnya kita pengen tahu lah gitu dia di sekolah ngapain ataupun ada apa. Oke. Jadi gini. Tahu aja dulu ya, seorang ibu harus tahu bahwa anak laki-lakinya bukan mau membangkang, anak laki-lakinya bukan malas bicara sama ibunya, bukan sama sekali, itu ya, Bu, ya? Bukan. Anak laki-laki itu cinta banget sama ibunya, sayang banget sama ibunya. Oh, masya Allah ya. Hanya memang stoknya udah habis, ya, stoknya udah habis, sehingga mereka membutuhkan pemahaman yang penuh kasih sayang dari ibunya, ya, gitu. Nah, satu, kedua. Kalau mau bicara sama anak laki-laki, itu sebaiknya ya siang hari atau sore hari.
Dan kalau bisa, kalau memang pembicaraannya itu agak serius dan ada peraturan atau nasihat yang mau disampaikan, bukan pas di rumah. Oke, Iya. Maksudnya kita siapkan waktu khusus. Iya, betul. Untuk kita bicara. Betul. Jadi jemput anak jemput, kita, ya. ya, bicara. Nah, pantang juga menasehati anak laki-laki dalam keadaan perut kosong. Oh, jadi mereka nggak boleh lapar ya Bu? Nggak boleh lapar. Nggak boleh lapar ya Bu ya? Nggak boleh lapar, ya, karena itu juga ada otak lapar dan hausnya yang berbeda dengan perempuan, ya. Jadi ajak makan di luar, ngobrol. Nah, itu kita masih bisa dengar responnya mereka, atau bahkan mereka masih bisa semangat cerita, ya. Karena begitu, laki-laki, apakah itu anak laki-laki atau suami kita atau siapapun laki-laki, kalau sudah dari luar masuk ke rumah itu, dia kepengen rumah itu tempat yang aman dan nyaman, rileks dan sebagainya. Lo jangan nanya-nanyain apa-apa. Gitu. Padahal kita ibu ataupun istri malah maunya nanya. Betul. Ada apa sih? Betul. Kayak gitu ya Bu. Bahkan kadang-kadang ini suami kah atau anak laki-laki, waktu di mobil masih gencar ngomong, sampai di rumah udah nggak ngomong. Karena udah habis ya Bu ya? Selain sudah habis, dia sudah masuk ke area zona nyamannya dan kepengen diam, melihat sesuatu di depannya, gitu. Betul sih Bu. Ya, Kayak lihat memang TV gitu. betul. Anak laki-laki saya kalau pulang sekolah itu dia setelah salam masuk kamar. Iya, begitu. Nah, terus ada lagi, laki-laki dia punya otak solusi namanya, di mana itu di bagian kanan. Otak solusi laki-laki itu di kanan itu lebih dominan daripada perempuan, ya. Sehingga laki-laki, baik itu masih anak-anak maupun sudah dewasa, kalau dia ada masalah di luar, ya, dia akan mencari solusinya dengan berdiam diri. Itu maksudnya memang seperti itu Bu? Ya, berikan saja kesempatan. Gitu. Oke. Jadi kita orang tuanya ataupun ibunya ya memberikan kesempatan. kasih dia waktu dulu ya Bu ya. Sampaikan saja, kalau nanti sudah mau ngomong, panggil bunda ya, panggil ibu ya. Dan itu mereka ada waktu khusus setelah mereka masuk rumah yang harus kita sebagai ibu tahu, kita siapkan mereka waktu ataupun kita sediakan waktu untuk mereka berdiam diri dulu ataupun itu ada Bu ya. Iya, harus kayak gitu. Itu sekitar berapa Bu? 10 menit atau setengah jam? Minimal 10 menit. Minimal 10 menit ya, Bu ya. Jadi kita kalau pas ngeliat mereka pulang, ya kita sapa saja sebagai ibu, peluk aja, cium aja ya, kasih tahu kalau ada makanan, ya sudah, dia mau diam dulu biarkan saja. Biarkan saja ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah. Jemaah Rumil, alhamdulillah kita dengarkan penjelasan yang sangat menarik dan bermanfaat dari Ibu Aisyah. Insya Allah itu semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita jadi dapat mengerti kenapa sih anak laki-laki kita itu sulit berbicara, bukan karena mereka sulit berbicara ataupun sulit bercerita, tapi karena memang stok kata-kata anak laki-laki itu lebih sedikit daripada anak perempuan yang hanya sekitar 7.000 kata dan sudah habis ataupun sudah dihabiskan di lingkungan sekolah mereka. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Insya Allah kita bertemu kembali dalam program Aku Apa Kata Ustadz selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.